Tadi kan definisi puasa itu secara syariat menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa, yang diiringi dengan niat dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari. Baik, ini masalah yang lagi viral juga ya, mengenai fajar shadiq ini. Ya, bagaimana Ustaz kita mengikuti ya ketika sahur? Apakah berhentinya mengikuti tepat azan pemerintah, atau memang kita mengikuti beberapa fatwa para ulama yang mereka mengatakan azan mengikuti waktu pemerintah itu terlalu cepat waktu subuhnya. Walaupun mereka pun beda pendapat, ada yang mengatakan 8 menit ya. Kalau versi Muhammadiyah 8 menit kecepatan ya. Artinya waktu subuh sekarang ini lebih cepat 8 menit ya. Kemudian sebagian mengatakan 15 menit, sebagian mengatakan 20 menit ya. Maka untuk kalau sahur ngikutin azan pemerintah Masjid. Masjidnya ikut azan pemerintah kan? Iya. Baik. Iya. Kalau dulu si Alif beda, kalau di Albina itu 20 menit setelah azan pemerintah. Baik. Iya. Ini memang masalah yang ulama beda pendapat ya. Bahkan ini pun terjadi di Saudi ya. Para ulama di Saudi pun mereka berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan mereka punya takwim Ummul Qura, kalender sesuai Ummul Qura itu sesuai versi pemerintah Saudi, yang ternyata itu juga ya dikritik oleh sebagian ulama, diantaranya Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syankiti mengatakan terlalu cepat ya azan subuhnya ya, karena itu dianggap masih fajar kadzib, belum fajar shadiq. Apa bedanya fajar kadzib, fajar shadiq? Ya. Ada beberapa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin ya. Fajar kadzib itu dia cahayanya atau fajarnya itu dia memanjang ya, artinya vertikal gitu ya. Beda dengan fajar shadiq, dia itu cahayanya membentang ya, dari timur ke barat. Nah, ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua ya, kalau fajar kadzib dia muncul cahayanya itu hanya sebentar saja. Setelah itu dia kembali gelap lagi. Ya. Beda dengan fajar shadiq ya. Ketika sudah muncul cahaya ya, maka dia akan terang terus, tidak lagi muncul gelap. Ya. Nah, ini yang Anda ketahui perbedaan fajar kadzib dan fajar shadiq ya. Memang kalau antum mengikuti azan pemerintah kemudian berhenti sahurnya itu lebih baik, karena itu lebih hati-hati ya. Adapun kalau dalam masalah sholat, Anda nggak tahu jarak azan ke iqamah berapa menit? 12 menit. Hah? 12. Kan 15. Di sini 10. Subuh panjang. Oh, subuh. Ini 12. ikhtilafal ulama juga ini. Kirain Nempel persis tahmol. 12 lah ya. 12. Tapi alhamdulillah. 12 menit. Ya alhamdulillah. Yang nyetik. Kalau sholat memang kita lebih berhati-hati ya, lebih baik memang jaraknya agak diperpanjang. Nggak apa-apa kalau sudah 12 menit ya. Kalau memang kita ngikuti versi penelitiannya Muhammadiyah kan lebih cepatnya 8 menit saja ya. Jadi insya Allah sudah masuk subuh lah ya ketika kita sudah iqamah tadi ya. Di masjid Ana juga alhamdulillah sekitar 10 menit jarak antara azan ke iqamat. Walaupun itu bisa lebih lama, kalau masih ada yang sholat sunnah tetap ditungguin gitu ya. Jadi ya, itu yang kita lebih hati-hati ketika sholat subuhnya. Usahakan jaraknya antara azan versi pemerintah dengan iqamah itu agak lebih panjang ya. Kalau puasa iya lebih baik kita lebih hati-hati mengikuti azan versi pemerintah, karena kita nggak tahu juga kan ya
yang lebih benar yang mana, tapi itu pendapat yang lebih hati-hati. Ya sudah, kalau sudah azan pemerintah ya sudah, kita berhenti untuk tidak makan dan minum lagi ya. Baik, itu masalah fajar kadzib dan juga fajar shadiq ya. Kalau mau diteruskan gimana Ustaz? Ya boleh saja kalau memang lebih menguatkan pendapat yang tadi, memang berdasarkan penelitian ya. Waktu subuh itu ya belum fajar shadiq kalau ketika versi pemerintah. Tapi Anda lebih aman sih ya, kalau puasa tadi lebih hati-hati, berhenti saja ya. Kalaupun memang memang azannya pemerintah itu kecepatan, setidaknya kan kita sudah berhenti dari makan dan minum tadi ya. Baik. Tapi anak pikir juga pemerintah punya para peneliti-peneliti ya, yang walaupun anak nggak tahu metodenya itu seperti apa ya, tapi walaupun anak sebetulnya lebih menguatkan penelitiannya teman-teman Muhammadiyah gitu, karena penelitiannya juga dikuatkan oleh beberapa fatwa para ulama ya kan, yang memang terlalu cepat sekian menit gitu ya. Baik. Cukup ya, kita sholat isya dulu. Pembahasannya panjang ini ya. Sampai jam berapa ini kita? Jam 11. Baik, kita lanjut. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, kita lanjut kembali. Masih kita bahas tadi ya, ma yubtilus siyam wa yujibul qada. Perkara-perkara yang membatalkan puasa dan dia wajib mengqadanya. Orang yang melakukan perkara-perkara ini. Tadi kita sampai pada yang kedua, yang ketiga. Tiga tadi ya. Oh iya. Yang pertama tadi makan dan minum sengaja. Yang kedua yaitu melakukan istimna ya. Yang ketiga haid dan nifas. Baik. Yang keempat ya, juga dia batal puasanya ya, yaitu ar-riddatu anil Islam. Dia murtad dari agama Islam ini. Artinya ketika dia murtad kemudian dia sadar masuk lagi ke dalam agama Islam, maka dia wajib mengqadha puasanya yang dia tinggalkan tadi ya. Karena dia awalnya muslim tapi dia murtad, maka batal puasanya. Tapi kalau dia masuk lagi ke dalam agama Islam, maka dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan itu. Baik. Kemudian ya, kita masuk jenis yang kedua. Ma yubtilus siyam wa yujibul qada wal kafarah. Perkara yang membatalkan puasa dan orang yang melakukan ini selain dia diwajibkan mengqadha puasanya, mengganti puasanya, dia juga diwajibkan membayar kafarah. Ini hanya satu saja, yaitu seseorang melakukan jima di luar pada siang hari bulan Ramadan. Ya, jima yang dimaksud di sini ember timba betul-betul masuk ke dalam sumurnya ya. Itu definisi jima. Ya. Adapun di luar itu, kalau embernya tidak betul-betul masuk ke dalam sumur timba, maka itu tidak dikatakan jima. Apakah itu bercumbu ya, apakah itu mencium, itu tidak masuk kategori jima ya. Nah, ini berdasarkan hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, di mana kata Abu Hurairah radhiyallahu an, qala bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajul. Ketika kami sedang duduk-duduk ya, bermajelis ilmu bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, binasalah aku, kata laki-laki ini.
Maka Rasulullah mengatakan, malakah, apa yang terjadi denganmu? Qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'im. Kata laki-laki itu, aku berjima dengan istriku padahal aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Maka Rasulullah menyebutkan kafaratnya. Yang pertama, hal tajidu raqabatan ta'tiquha, apakah engkau mendapatkan hamba sahaya yang bisa engkau bebaskan? Maka laki-laki itu menjawab, qala la, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya Rasulullah, ya, puasa 1 bulan aja nggak kuat. Itulah yang menyebabkan aku binasa kan, karena aku berhubungan di siang hari Ramadan. Maka bagaimana dengan 2 bulan berturut-turut? Berturut-turut, nggak boleh ada jeda. Kalau dia tiba-tiba besoknya nggak puasa, dia harus ulang lagi dari awal, kata Allah. Ya, ini berat kafaratnya ya. Kalau seseorang melakukan jima tapi dengan sengaja ya, karena gue juga belum dapatkan kalau lupa ya. Karena biasanya kalau suaminya lupa ya istri pasti ngingetin kan gitu, atau istri ya lupa, suami ngingetin ya, kecuali kedua-duanya pura-pura lupa kan gitu. Jadi biasanya kalau jima itu pasti sengaja gitu ya. Jarang sekali kita dapatkan kasus dia lupa melakukan itu pada saat puasa ya. Kemudian orang itu pun mengatakan, la, saya nggak bisa wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, hal tajidu it'ama sittina miskina, apakah engkau mendapatkan bisa memberi makan 60 orang miskin ya? Maka laki-laki itu pun menjawab, tidak wahai Rasulullah. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu ala dzalik. Kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, maka Rasulullah pun diam sejenak ya, dan laki-laki itu masih ada di situ yang bertanya tadi ya. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun. Tiba-tiba ada seseorang yang membawakan kepada Rasulullah sekeranjang kurma ya. Maka Rasulullah pun bertanya, aina sa'il, mana itu laki-laki yang bertanya tadi? Maka orang itu pun datang, saya wahai Rasulullah. Maka kemudian kata Rasulullah, khudz hadza fatasaddaq bihi, ambil ini dan bersedekahlah dengan sekeranjang kurma ini ya. Maka kafarat yang bisa dilakukan laki-laki ini akhirnya memberikan makan tadi 60 orang miskin dengan sekeranjang kurma yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Baik. Yang jadi pertanyaan ya, kafarat ini apakah untuk suami saja atau suami dan istri sama-sama harus membayar kafarat? Kita biasanya kalau dengar hadis ini taunya kan laki-laki itu aja kan yang bayar kafarat. Apakah istri juga wajib membayar kafaratnya? Karena kan berhubungannya berdua ya enggak? Nah, di sini ya para ulama memang berbeda pendapat ya. Namun pendapat ya yang lebih kuat ya, dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ya, kemudian pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Ahmad ini. Nah, mereka mengatakan anna 'alal mar'ati kaffarah karajul. Perempuan yang juga dia berhubungan dengan suaminya di siang hari bulan Ramadan, dia juga wajib membayar kafarah. Ya, jadi bukan suaminya saja. Ini pendapat yang lebih anak kuatkan karena ini pendapat yang juga dipilih oleh mayoritas para ulama. Ya, memang ada pendapat yang lain mengatakan tidak wajib perempuannya, tapi cukup suaminya saja yang membayar. Ini pendapatnya mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Ya, karena mereka berlandaskan dari zahir hadis ini. Ya,
Namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah perempuan juga dia membayar kafarat tadi dari melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan. Taib, pertanyaan kedua, ya. Kalau suami istri melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan, ya, ternyata dalam satu hari itu dia bukan hanya sekali hubungannya, 2 sampai 3 kali. Apakah kafaratnya juga berlipat atau cukup dia bayar kafarat satu saja? Nah, dia habis hubungan ini, ya. Oh iya puasa, ternyata hubungan lagi. Apakah dia bayar kafaratnya? Belum dibayar ini, yang pertama pun belum dibayar kan? Apakah kafaratnya dia harus bayar lagi 2 kali lipat setelah hubungan itu? Nah, apa cukup dia bayar sudah kafaratnya satu saja? Ayo, antum pahamnya nggak? Enggak tahu. Nah, para ulama ya, mereka ijma' ya, bahwasannya man jama'a fi yaumin wahidin miraran falaysa alaihi illa kafarah wahidah ijma'an, ya. Siapa yang berhubungan suami istri berjima' ya pada hari bulan Ramadan, ya, dan itu masih dalam satu hari, ya, masih dalam satu hari, walaupun dia lakukan berkali-kali, tetap kafaratnya hanya satu saja. Yang penting dia dalam satu hari itu. Kecuali ya dia hari ini melakukan jima, belum bayar kafaratnya, besoknya dia lakukan lagi. Nah, ini baru dia terkena 2 kali kafaratnya kalau sudah berbeda hari. Nah, ini adalah pendapat mayoritas para ulama ya mengenai orang yang dia melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadan. Ya. Baik, pertanyaan yang ketiga, ya. Hal tajibul kafarah ala tertib? Apakah kafarat ini berupa pilihan atau berupa urutan? Artinya harus dilakukan secara tertib. Artinya nggak boleh seseorang dia saya pilih puasa aja deh 2 bulan, ya, atau dia enggak, saya pilih memberi makan 60 orang miskin padahal dia mampu untuk puasa. Nah, mayoritas ulama mengatakan zahabal jumhur ila wujubit tartib fil kafar. Wajib, kata mayoritas ulama, untuk tertib, artinya sesuai susunan tadi menunaikan kafaratnya. Kalau hamba sahaya, ya memang kita udah nggak bisa lagi, ya, karena memang nggak ada hamba sahaya. Tapi kalau mampu berpuasa 2 bulan, ya dia harus puasa dulu. Kecuali memang dia nggak mampu, baru dia pindah ke kafarat yang selanjutnya, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Jadi nggak boleh dia pindah langsung memberi makan 60 orang miskin, padahal dia mampu untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Nah, ini berkenaan dengan masalah kafarat, ya. Baik, kita masuk ke masalah yang selanjutnya. Umurun la tufsidus siyam, ya. Perkara-perkara yang tidak merusak puasa, ya. Ingat ya, ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang merusak puasa. Merusak puasa itu berarti puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya berkurang atau bahkan bisa habis. Ya, kalau perkara yang merusak puasa kita juga mungkin banyak ya, seperti ghibah, ya, menonton tontonan yang bisa menimbulkan syahwat, ya, apalagi TV itu luar biasa godaannya ya ketika Ramadan, ya. Justru walaupun mungkin ya agak pakai jilbab lah ya, atau filmnya mungkin film religi, tapi tetap saja dia bisa mengurangi pahala puasa kita dari setiap iklan-iklan yang kita saksikan, ya. Makanya Ana selalu mengingatkan, hati-hati dengan maling-maling puasa.
Maksudnya di sini maling-maling pahala puasa kita. Kita aja kan kalau punya harta benda, motor, mobil, HP, laptop gitu ya, kita nggak mau kan dicuri, ya, apalagi pahala puasa kita loh, ya. Maka harusnya kita lebih nggak mau lagi pahala kita dicuri sama maling-maling puasa itu, ya. Maka ini yang harus lebih kita hati-hati, ya. Maling-maling puasa ini banyak sekali, ya. Apakah kita akhirnya sibuk ya dengan gadget atau dengan handphone kita, ya, akhirnya lama-lama nyambungnya gibahin orang, ya, jelek-jelekin orang, ya. Kemudian juga pandangan mata, ya, kemudian juga lisan kita, ya, selalu kita menjaga ketika berpuasa, ya. Termasuk juga perkara-perkara yang bisa melalaikan kita loh, ya. Ini bisa menjadi maling puasa yang harusnya itu bernilai pahala, ya, tapi karena kita sibuk dengan perkara yang mubah itu, akhirnya ya kita menjadi lalai dari pahala puasa tersebut, ya. Seperti dulu zaman anak kecil itu, anak ingat banyak orang yang main kerambol puasa, main catur gitu ya, ya hukumnya mungkin mubah saja, ya, tapi kan dia nggak dapat nilai pahala tuh, ya, main catur, main kerambol, ya, main biliar gitu ya. Nah itu kan melalaikan kita dari pahala-pahala puasa, ya. Nah itu kalau perkara yang merusak puasa. Nah ini ada perkara yang dia tidak merusak puasa, artinya tidak mengurangi pahala puasa dan juga tidak membatalkan puasa, ya. Makanya disebut umurun la tufsidus siyam, perkara-perkara yang tidak merusak puasa. Yang pertama, an yusbiha yaumus siyami junuban, seseorang bangun di pagi hari dalam keadaan junub, ya. Artinya seseorang kalau dia tadi ini sudah mendekati waktu azan subuh, dia baru bangun, kemudian dia mau sahur dulu apa mandi dulu? Ya sahur dulu, ya. Adapun mandi setelah azan nggak masalah, ya, karena di antara syarat sahnya puasa tidak harus dalam keadaan suci dari junub, kecuali suci dari haid dan nifas, ya. Nah, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Aisyah dan juga Ummu Salamah istri Rasulullah, keduanya memberikan testimoni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata ibunda kita Aisyah dan juga Ummu Salamah, Rasulullah pernah mendapati waktu fajar, artinya sudah azan subuh ini, dan Rasulullah dalam keadaan junub, ya. Kemudian beliau mandi dan beliau tetap berpuasa, ya. Ini hadis yang menunjukkan bahwasannya kita dalam keadaan junub itu tidak membatalkan puasa, kecuali tadi ya melakukannya dengan sengaja. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, takbiluz zaujati in aminal imna, mencium istri, ya, kalau memang mampu untuk tidak sampai kepada keluarnya ejakulasi, ya. Tapi ini susah ya karena biasanya kita kalau sudah bercumbu dengan istri ya susah untuk menahan perkara ini. Tapi Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni, ya, wa huwa shaimun wa ana shaimatun. Rasulullah pernah menciumku padahal beliau berpuasa dan aku juga puasa, kata Aisyah, ya. Makanya sebagian ulama bahkan pendapatnya ekstrim,
Mereka mengatakan sunnah mencium istri ketika puasa. Ya, ini pendapatnya Zahiriyah, mazhab Zahiriyah. Mereka berpendapat seperti ini. Tapi yang benar adalah mubah saja hukumnya. Ya, karena itu tidak dilakukan setiap hari, artinya setiap puasa Rasulullah mencium istri tidak, ya. Itu hanya dilakukan terkadang saja, ya. Beliau berpuasa kemudian beliau mencium, ya, istri beliau, ya. Maka ini perkara yang mubah tadi, ya. Kalau tidak sampai pada tadi, ya, terjadinya ejakulasi yang itu tentu membatalkan puasa, ya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, al-ightisalu wasabbu ala ra'si litabarrud. Melakukan mandi, ya, di siang hari atau menyirami kepala ini, ya, dengan air, ya, agar kita merasakan dingin segar, maka itu juga perkara yang mubah, ya. Tidak mengurangi pahala puasa kita dan juga tidak membatalkan puasa kita, ya. Bahkan sebagian sahabat, ya, mereka meriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Sebagian sahabat mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihil ma' wa huwa sha'imun minal atashi au minal harri. Kata sebagian sahabat, aku pernah melihat Rasulullah menyirami kepalanya dengan air pada saat beliau berpuasa, yang itu terjadi karena beliau menahan panas, ya, teriknya luar biasa. Karena kan di Saudi beda, ya. Kalau sudah panas itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Ya, kalau kita kan di Indonesia paling 40, ya, maksimal. Kalau di sana, ya, itu benar-benar panasnya. Walaupun mungkin panasnya beda. Kalau di sana kan panasnya lembab, tidak menyebabkan kita keluar keringat, ya. Makanya jemaah umroh itu juga malas juga mandi. Ya, karena memang nggak keluar keringat, ya. Jadi merasanya adem aja gitu. Pakai gabis 2 hari 3 hari juga pakai aja, karena memang nggak keluar keringat, ya. Beda dengan di Indonesia kan, ya. Kalau udah panas ya udah pasti basah gitu, ya. Makanya kita selalu ingin mandi. Baik, ini, ya, mandi dan menyirami kepala dengan air diperbolehkan, ya, pada saat puasa. Yang keempat, ya, perkara yang juga tidak merusak puasa, al-matmadatu wal istinsyaq min ghairi mubalaghah. Nah, ini yang tadi Anda sampaikan, boleh berkumur-kumur, istinsyaq, ya, memasukkan air ke dalam hidung tapi tidak berlebihan. Ini pada saat puasa Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ya, di mana Rasulullah mengatakan wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Boleh kalian bersungguh-sungguh dalam istinsyaq, ya, memasukkan air ke dalam hidung kecuali dalam keadaan puasa. Artinya tidak terlalu dimasukkan airnya ke dalam hidung, ya. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, perkara yang juga tidak merusak puasa, tazawwuqut ta'ami lil hajah ma lam yasil ilal jawf, ya. Mencicipi makanan karena ada keperluan selama itu tidak masuk sampai ke dalam lambung, ya. Nah, ini antum atau istri antum jadi boleh mencicipi, ya. Tapi yang namanya mencicipi kan di lidah saja, ya, dan itu pun sedikit, ya. Jangan, ya, cicipi sayur 1 centong dihirup. Ya, jangan, sedikit saja kan di lidah itu bisa, ya, untuk merasakan apakah asin, apakah manis, apakah pedas gitu. Nah, ini ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, di mana Abdullah bin Abbas berkata, la ba'sa an yazuqal khul awi syai'i ma lam yadkhul halqihi wa huwa sha'imun. Kata Abdullah bin Abbas, tidak mengapa seseorang mencicipi cuka ataupun suatu rasa
selama itu tidak masuk ke dalam kerongkongannya dan dia dalam keadaan puasa. Ya, maka ini juga perkara yang diperbolehkan dan tidak merusak pahala puasa. Baik, yang keenam, perkara yang juga tidak merusak pahala puasa kita adalah al-hijamah wa tabarru bid-dam liman lam yakhsha ad-dha'f. Melakukan bekam atau mendonorkan darah kalau tidak khawatir atau tidak takut itu akan menyebabkan seseorang menjadi lemah. Ya. Artinya kalau justru dengan bekam atau mendonorkan darah itu justru membuat dia lemah, lemas, bahkan mendatangkan mudarat dia, nah itu nggak boleh. Tapi kalau dia bisa pastikan setelah dia bekam, setelah dia mendonorkan darahnya itu tidak terjadi apa-apa pada dirinya, maka ini boleh saja. Ya. Memang sebagian ulama mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kalau dalam fikih muyassar beliau memasukkannya pembatal puasa. Tapi jumhur mengatakan tidak membatalkan puasa. Ya. Memang ada hadis yang Rasulullah bersabda, aftarul hajim wal mahjub. Ya, hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Berbukalah orang yang melakukan bekam. Ya, artinya orang yang membekam dan orang yang dibekam itu dua-duanya batal kalau dalam hadis ini. Ya. Namun ada hadis yang lain, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya. Yang dimana Abdullah bin Abbas mengatakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ya. Makanya jumhur ulama ketika mencoba untuk menggabungkan hadis ini, mereka mengatakan hadis yang tadi aftarul hajim wal mahjub itu telah dihapus dengan hadis ini. Artinya secara hukumnya telah dimansuh. Ya, berbukalah puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam itu telah dihapus secara hukum dengan hadis ini karena Nabi ternyata melakukan bekam pada saat beliau berpuasa. Makanya bekam atau mendonorkan darah itu tidak merusak puasa, mengurangi pahala puasa dan juga tidak membatalkan puasa. Ya. Baik, ini yang ke-6 ya. Baik, yang ke-7 al-iktihalu. Ya. Al-iktihal itu memakai celak. Ya. Karena memang ada sebagian ulama yang tadi mereka berpendapat apapun yang masuk ke dalam mata, ke dalam hidung, ke dalam telinga itu batal puasanya. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah itu tidak membatalkan puasa ya. Nah, celak, antum tahu celak kan ya, yang hitam itu. Nah, itu kan masuk itu ya ke dalam mata ya. Nah, pendapat yang lebih kuat ya, Rasulullah juga pernah beliau memakai celak pada saat beliau dalam keadaan berpuasa. Artinya apapun yang masuk ke dalam mata kita, apakah itu obat tetes mata ya, insto ya, ketika kita masukkan ke dalam mata pada saat puasa, ya itu tidak batal puasanya, ya. Atau yang dimasukkan ke dalam hidung, ya, antum ya, yang mungkin swab, ya, swab antigen atau swab PCR itu kan di hidung juga dimasukkan, di mulut juga dimasukkan kan ya. Nah itu juga tidak membatalkan puasa, ya. Kemudian kalau mungkin ada obat yang apa tuh kalau yang bersihin telinga kan juga ada ya? Yep. Apa itu namanya? Bukan yang kayak dicuci telinganya tuh apa? Disedot ya? Benar. Ada itu alatnya, ya. Sama seperti kita apa tuh memasukkan endoskopi ya? Itu kan pernah itu anak-anak itu disedot sampai keluar itunya reak karena masih kecil. Waktu itu masih kecil dan agak sesek, akhirnya diambil reaknya. Nah itu baru, nah, itu pakai alat yang dimasukkan ke mulut dan juga ke hidung juga disedot gitu.
Nah, kayaknya sama itu, yang ke telinga itu juga disedot untuk dibersihkan. Ya. Nah itu semuanya tidak membatalkan puasa. Ya. Baik, kemudian yang ke-8 ya, yaitu as-siwak. Ya. Nah definisi siwak ini apa? Segala yang membersihkan mulut kita dan juga gigi atau gusi. Ya. Maka itu definisi siwak menurut jumhur ulama. Maka ketika kita sikat gigi, itu juga kita sebenarnya sudah melakukan siwak. Karena memang fungsinya siwak yaitu membersihkan gigi, gusi yang ada di dalam mulut kita. Ya, makanya seseorang ketika sikat gigi pada saat Ramadan, ya nggak batal puasanya. Karena tadi dia dikiaskan kepada berkumur-kumur. Ya, jadi sikat gigi itu sama dengan kumur-kumur kan? Ya, tadi Anda contohkan seseorang kalau kumur-kumur nggak mungkin, ya, nggak ada air yang masuk, itu nggak mungkin. Pasti ada sedikit air yang masuk. Ya, maka sama seperti orang sikat gigi, ya. Dia juga pasti ketika kumur-kumurnya ada air yang masuk. Walaupun odolnya itu ada rasanya. Kan ada macam-macam ya. Karena siwak itu juga ada loh, yang dia ada rasa mentol gitu ya. Iya, siwak itu ada rasanya juga. Ya. Ya, nah dia sama ya. Nah, odol juga seperti itu. Maka dia tidak membatalkan atau merusak puasa. Ya. Baik. Ini 8 perkara yang tidak merusak dan juga membatalkan puasa. Ya. Baik, satu lagi masalah yang kita bahas ya. Al-muftiruna wa ahkamuhum. Orang yang dia berbuka puasa pada saat bulan Ramadan dan berkaitan dengan hukum-hukumnya. Nah, di sini ulama membagi menjadi 3 macam. Yang pertama, qismun yajuzu lahul fitr was-shaum. Yang pertama, orang yang dia boleh untuk berbuka puasa, tapi dia juga boleh untuk berpuasa. Jadi yang pertama, golongan orang yang boleh untuk berbuka, tapi dia juga boleh untuk tetap berpuasa. Yang kedua, ya, golongan yang dia wajib untuk berbuka puasa. Golongan yang ketiga, dia golongan yang tidak boleh sama sekali untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Ya. Baik, kita bahas yang pertama dulu ya. Golongan yang boleh dia untuk berbuka dan juga tetap juga kalau memang dia mau puasa ya boleh juga. Ya. Yang pertama adalah lil maridi, orang yang dalam keadaan sakit. Ya. Orang yang dalam keadaan sakit maka ya dia ada dibagi 2 oleh para ulama. Kalau sakitnya itu sakit ya yang memang ringan ya, maka itu tidak memberikan mudarat. Kalau dia tetap berpuasa, ya dia lebih baik berpuasa. Ya, kecuali memang sakitnya itu dia dalam keadaan betul-betul tidak kuat ya untuk melakukan itu, maka ia lebih baik untuk berbuka puasa. Ya. Namun sakitnya ini juga jangan berdasarkan hawa nafsu ya. Artinya jangan sampai cuma sakit pilek nggak puasa, ya nggak boleh. Cuma sakit flu nggak puasa, ya. Ini bukan termasuk sakit yang memang diperbolehkan untuk berbuka. Ya. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, al-musafiru, orang yang dalam keadaan safar. Ya. Orang yang dalam keadaan safar dia boleh memilih kalau memang dia kuat ya untuk melakukan puasa, silakan dia berpuasa dan puasanya tetap sah. Ya. Adapun kalau memang puasa itu memberatkan dia, maka lebih baik dia tidak berpuasa. Mana yang lebih afdal? Orang safar dia puasa atau berbuka saja?
yang lebih afdal dia berbuka. Ini yang dipilih oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal karena Rasulullah SAW bersabda bahwasannya rukhsah itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada hamba. Maka ketika Allah memberikan sedekah, maka kita pun lebih baik untuk menerima sedekah tersebut. Maka kalau memang rukhsahnya kita boleh nggak puasa, ya silakan, ya kita tidak berpuasa. Ya. Baik. Kemudian, ya sampai jam berapa ya, Pak? 10 menit lagi. Baik. Kemudian yang ketiga dan empat. Yang ketiga itu asy-syaikhul kabir, orang yang sudah lansia atau tua renta. Ya. Baik dia laki-laki atau perempuan, kalau sudah memasuki usia tua renta maka dia boleh berbuka, artinya enggak berpuasa. Ya. Kemudian juga wal maridul ladzi la yujabuhu, orang yang dalam keadaan sakit tapi sakitnya sudah enggak ada harapan sembuh lagi. Nah, dua ini ya, kalau tadi kan orang yang sakit dan juga orang yang safar dia harus mengqadha ya. Tapi yang ketiga dan keempat ini dia tidak wajib mengqadha puasanya, tapi cukup dengan membayar fidyah saja. Ya. Fidyah itu artinya dari setiap hari yang dia tinggalkan puasa, ya. Artinya misalnya dia genap nih 29 atau 30 hari enggak puasa. Berarti setiap harinya dia harus memberikan makanan setengah sok kepada satu orang miskin. Setengah sok itu berapa? Satu sok itu kan 2,5 kilo kalau hitungan kita ya. Berarti kalau setengah sok berapa? 1, 1/4. Ya, 1/4 lah. Tapi yang lebih gampang sebetulnya, kalau mau bayar fidyah udah beliin aja nasi padang beserta lauknya, sudah kasih makan orang miskin. Ya. Kalau mau lebih mudahnya, ya. Jadi kan kita tinggal beli aja nasi bok atau nasi padang, ya. Yang orang itu meninggalkan puasa, ya udah setiap hari beri 1 bok makanan, 1 bungkus makanan, ya. Itu lebih mudah untuk bayar fidyah, ya. Kemudian, ya. Nah, ini untuk orang yang tua renta atau orang yang punya penyakit dan penyakitnya tidak ada harapan sembuh, ya. Nah, yang kelima ini, ya, yang kelima dan keenam maksudnya orang yang hamil, ya, wanita hamil dan menyusui, ya. Wanita hamil dan menyusui dia boleh untuk nggak berpuasa, namun ulama beda pendapat. Dia harus ganti puasanya dengan cara mengqadha, ya, dia ganti dengan puasa di hari yang lain, atau dia cukup dengan memberikan makanan saja kepada orang miskin, yaitu dengan cara membayar fidyah. Masalah ini memang ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mereka mengatakan alaihimal qadha wal it'am an kulli yaumin miskin. Wanita hamil dan menyusui kedua-duanya wajib mengqadha dan kedua-duanya wajib memberi makan setiap hari orang miskin. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Jadi sudah qadha harus bayar fidyah juga, ya. Pendapat yang kedua, ya, mereka mengatakan cukup dia wanita hamil dan menyusui menggantinya dengan mengqadha puasa saja, tidak perlu membayar fidyah. Ini pendapat yang kedua dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, sebagian ulama Imam Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Nah, ini pendapat yang kedua, mereka berdalil dengan
firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185, wa ma kana maridun aw ala safar. Mereka mengkiaskan orang yang hamil dan menyusui itu sama seperti orang yang sakit atau dalam keadaan safar. Adapun pendapat yang ketiga, ya, alaihimal it'am faqat dunal qada. Yang wajib bagi wanita hamil dan menyusui cukup dia memberi makan setiap hari orang miskin saja. Dan dia tidak wajib untuk mengqada. Nah, ini pendapat yang masyhur, yang familiar dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Albani, ya. Dan wallahu a'lam, ana lebih condong pada pendapat yang ketiga ini, karena ini pendapat, ya, yang dikuatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, yang cukup membayar fidyah saja. Karena mengapa? Karena mereka mengkiaskan wanita hamil dan menyusui dengan tadi orang yang tua renta dan juga orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, ya. Dan Abdullah bin Abbas memang ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 185, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yutiqunahu yang dia dalam keadaan gak mampu untuk berpuasa, maka dia memberikan fidyah untuk orang miskin. Nah, Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau memasukkan kata orang yang dia dalam keadaan gak mampu itu termasuk wanita hamil dan juga menyusui. Maka kewajiban mereka tut'iman wala taqdiyan, kata beliau dalam tafsir At-Tabari. Abdullah bin Abbas mengatakan cukup untuk memberikan makan orang miskin dan tidak perlu mengqadha puasanya. Karena memang yang repot itu kalau wanita ini hamilnya tiap tahun, ya kan? Dia hamil tiap tahun, kemudian dia kan harus nyusuin dulu, ya tidak? Ya, ternyata tahun depannya hamil lagi, belum sempat qadha kan? Ya, hamil lagi, lahiran lagi, nyusuin lagi, dia lahiran lagi, kasihan kan? Ya. Ada aja kan yang seperti itu, ya. Karena punya teman Ustadz itu anaknya 11, ya. Memang tiap tahun lahir gitu, ya. Tiap tahun lahir. Nah, maka wallahu taala a'lam, ya. Karena lebih menguatkan pendapat yang ketiga, lebih cukup untuk membayar fidyahnya, ya. Walaupun mungkin sebagian ya nggak apa-apa dia menguatkan pendapat mengqadha, ya. Dan ini memang pendapat juga yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, mereka mengatakan ya tetap dia wajib mengqadha, ya. Baik, sudah waktu nggak boleh habis ya. Baik, Anda menjelaskan satu saja karena ini yang banyak disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Orang yang dia baru menjalani setengah puasa Ramadan, kemudian qadarullah dia meninggal, apakah ahli warisnya wajib mengqadha puasanya? Nah, itu gimana pemahamannya? Nah, kita sering dengar hadis yang Rasulullah bersabda, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah. Rasulullah mengatakan, man mata wa alaihi siyam, ya, soma anhu waliyuhu. Siapa yang wafat, meninggal dunia, dan dia dalam keadaan berpuasa, maka yang mempuasakannya adalah ahli warisnya. Nah, tapi ini banyak orang yang salah paham dengan hadis ini, ya. Maka Anda ingin jelaskan makanya secara detail ini, ya. Yang pertama, ya, orang yang wafat itu, ya, pada saat berpuasa Ramadan ini ada beberapa bentuk, ya. Yang pertama, dia mengalami sakit, ya. Yang sakitnya itu dia masih ada harapan sembuh, ya. Ternyata
puasa belum selesai ini, ya, dan dia berbuka dalam keadaan sakit kan, puasanya belum selesai, dia meninggal dunia. Nah, ini wajib nggak diganti sama ahli warisnya puasanya? Hah? Wajib tidak? Yang ini tidak wajib karena dia belum selesai Ramadannya gitu loh, ya. Dan dia memang mampu untuk mengkodok nanti ketika selesai Ramadan, ketika dia sehat lagi mampu. Tapi qadarullah karena ajal lebih dulu, ya, memanggil orang ini, maka dia tidak wajib mengkodoknya, ya. Walaupun sakitnya dalam keadaan ada harapan sembuh, maka orang yang seperti ini tidak wajib ahli warisnya untuk, ya, mengganti puasanya, ya. Paham ini yang pertama? Baik. Yang kedua, orang yang sakit dan dia dalam keadaan sudah nggak ada harapan sembuh lagi, kemudian dia meninggal dunia, ya, apakah wajib ahli warisnya mengqadha puasanya? Tidak wajib juga, ya, karena dia udah nggak ada harapan sembuh, ya. Maka kemudian kalau dia meninggal, ya sudah, ya, dia tidak wajib mengqadha puasanya ahli warisnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dia dalam keadaan sakit, sakitnya masih ada harapan sembuh, gitu ya. Setelah selesai Ramadan, ya, dia tinggalkan beberapa hari nggak puasa di bulan Ramadan. Dia bisa itu untuk qadha puasa, tapi dia menunda itu sampai akhirnya ajal dia datang. Nah, dia meninggal dunia. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis ini, ya, golongan yang ketiga ini yang dimaksud dengan hadis ini. Siapa yang wafat dalam keadaan berpuasa, maka dia digantikan oleh ahli warisnya. Karena orang ini dia sakit pada saat Ramadan dan ada harapan sembuh, dan betul dia sembuh setelah Ramadan. Ada waktu untuk mengqadha, dia tunda-tunda itu. Ternyata dia meninggal. Nah, itu ahli warisnya baru dia mengqadhakan puasanya. Nah, jadi jenis yang ketiga ini saja ya, yang dia wajib mengqadha puasa untuk orang yang meninggal dunia. Adapun yang pertama dan kedua tadi, dia tidak punya kewajiban mengqadhakan puasa untuk, ya, orang yang meninggal dunia, ya. Nah, karena Anda melihat banyak orang yang salah paham, ya. Setiap orang yang meninggal dunia pada saat Ramadan akhirnya harus diqadhakan ahli warisnya, padahal tidak, ya. Kita lihat dulu kasusnya tadi. Kalau memang dia belum selesai Ramadan, sudah meninggal, ya sudah, dia nggak ada kewajiban ahli waris untuk mengqadha. Ya. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan, ya. Ini pertemuan terakhir ya, boleh? Hah? Terakhir ya? Habis itu lebaran, setelah lebaran. Iya, dah. Sebelum Ramadan. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, untuk bisa kita pahami dan beramal di bulan Ramadan disertai dengan dalil itu jauh lebih berkualitas, ya. Maka pastikan setiap amalan Ramadan kita itu betul-betul berlandaskan kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, ya. Karena mau bahas sholat qiyamul lail juga, tapi karena waktunya nggak cukup, ya. Masih banyak sudah sholat tarawih. Ramadan Pak Ustaz ada waktu. Ramadan kapan?